Penilaian pakar ekspresi gestur Endah di sidang. Dia sedang menunggu, duduk, kemudian main tangannya dia hanya kemudian memandang satu arah gitu. Pilihannya ada beberapa kemungkinan ya. Satu, dia memang pikirannya sedang besar gitu. Bang, ya? Jadi dia nggak memikirkan apa-apa selain pikiran yang sedang dia pikirkan tadi. Ya, ini adalah sebuah, dia tahu bahwa media shoot dia ceritanya acting bahwa dia sedang berada dalam konteks yang lagi banyak pikiran, seperti itu juga bisa. Maksudnya gimana bang? Ada bahasa acting itu bang? Karena dia sadar di situ banyak kamera yang nge-shoot muka dia gitu bang. Jangan gitu bang. Jadi kagak enak kita bang. Ingat yang di depan kamera sama belakang kamera dia bisa beda karakter. Ya. Aku sih yes acting. Ketua Komnas Anak. Nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai berita viral, drama selebriti, serta reaksi netizen yang seringkali lebih pedas daripada beritanya sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas Harwenda, Ruben Onsu, dan sosok CEO yang kembali jadi sorotan netizen. Mulai dari sidang hak asuh anak, komentar Komnas Anak, sampai klarifikasi yang justru dibuat menggunakan bahasa Inggris dan malah memancing gelombang komentar baru dari netizen Indonesia. Di saat suasana mulai memanas, muncul pula analisis pakar ekspresi hingga berbagai sindiran yang semakin membuat kasus ini ramai diperbincangkan. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ya ini nggak etis gitu ya. Gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain. Sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Iya bener bang, bener. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Ya betul. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan. Akhirnya kan disentil kan sama Komnas Anak tuh, CEO-nya, Endahnya. Jangan dinasihati pak, pemujanya pada ngamuk-ngamuk ntar. Ini pak, apa nih? Lo ngelaporin apa sih gue? And we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. Baru kali ini bermasalah di Indonesia tapi klarifikasinya pakai bahasa Inggris. Terus fansnya bilang, dia pakai bahasa Inggris supaya nggak bisa dipotong-potong sama kalian. Bilang apa tadi teh? Sengaja pakai bahasa Inggris supaya nggak dipotong-potong sama kalian. Yang jadi pertanyaan gue cuman atu, lo ngerti kagak? Punya masalah sama netizen Indo malah klarifikasinya sama Donald Trump. Ruben Onsu sindir Endah yang ingin damai kalau diduga benar didik anak tak akan ada gugatan hak asuh. Benar. Tapi kan itu tidak dilakukan. Sekarang setelah ada gugatan, dia mengatakan bahwa saya ingin berdamai, saya ingin co-parenting. Ini telat. Ini tidak dibutuhkan lagi. Telat ya bang. Artinya itu kita tidak butuh 1000 kata, karena 1000 kata itu tidak akan bisa mengalahkan satu perbuatan baik. Jadi artinya saya akan lebih menghargai, Ruben akan lebih menghargai tanpa berkata-kata, tapi anak-anak kemudian diserahkan untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya 2-3 hari dalam seminggu. Ketika itu dilakukan terus-menerus tanpa kata-kata, ini pasti akan lebih baik. Ya, daripada 1000 pernyataan tapi tidak satu pun ditepati. Ya, jadi menata kembali artinya apa yang perlu ditata? Karena nggak ada yang perlu ditata, semuanya sudah bagus. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembagian waktu sudah diatur dalam Akta 39. Yang bertanggung jawab untuk membiayai nafkah dan pemeliharaan anak-anak juga sudah diatur dalam Akta 39. Mekanismenya disampaikan terlebih dahulu, kemudian didiskusikan bersama, baru akan muncul angka yang disepakati untuk Karena kan mereka kekeh banget pengen mediasi kan teman-teman ya. Kalau seingat gue gitu kan ada statement pengacaranya ketika diwawancara kemarin sama banyak media kan. Agenda sidang berikutnya sudah disampaikan ke saya. Ya, itu tanggal 22. Berarti Rabu minggu depan. Itu mediasi pertama. Ya, bagaimana hukum acaranya? Para prinsipal sebaiknya hadir. Karena bagaimana
mediator bisa mendamaikan kedua belah pihak kalau misalnya kedua belah pihak itu tidak hadir. Tapi apakah wajib hadir? Nah, ini yang harus disampaikan. Oke. Selama ini hukum acaranya, ya, ketika kami mengikuti banyak persidangan tentang mediasi itu. Sebentar bang, punten bang, di sebelahnya kalau ngantuk mendingan tidur dulu. Dari tadi gue salpok ya. Oke. Gue berusaha untuk fokus ini, tapi abangnya kasihan karena mungkin lelah kali guys ya. Ini wawancara kayaknya malam deh ini. Oke. Ketika prinsipal itu tidak hadir, maka cukup diwakili oleh kuasa hukum dengan kuasa khusus mediasi. Ya, kalau misalnya kemudian hakim merasa perlu mendengar langsung dari prinsipalnya yang tidak hadir itu meskipun ada kuasa hukumnya, maka mungkin hakim akan menggunakan video call untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keinginan daripada prinsipal itu yang didengar juga oleh seluruh peserta mediasi termasuk prinsipal yang hadir. Jadi itu hukum acaranya. Biar paham. Jadi kalau kemudian misalnya dikatakan oh nggak hadir, nggak niat loh, nggak bisa. Iya. Untuk perkara itu bukan dibuktikan dari proses hadir atau tidak hadirnya prinsipal. Karena banyak bang itu yang ngomong-ngomong bang, lu yang ngegugat tapi lu yang nggak hadir, main drama apa lagi. Lu kalau kagak ngerti hukum maksud gue udah mending diem aja, jangan sampai komentar lu tuh jadi blunder gitu. Greget banget gitu ya. Oke, lanjut bang. Ya tapi dari proses yang terjadi dalam persidangan perkara pokoknya. Nah tapi saya sampaikan demikian bukan berarti artinya pada waktu mediasi tanggal 22 Ruben itu tidak akan hadir, tidak, bukan seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu, ya kesibukan seseorang itu bisa hadir atau tidak hadir. Niatnya sih hadir, tapi kan kita nggak tahu. Iya, sibuk. Apa yang akan terjadi? Saya nggak mau mendahului apa yang belum terjadi. Tapi saya harus sampaikan hukum acaranya harus seperti itu. Kalau dia nggak niat ini, loh, nggak niat bagaimana? Kita sudah gugat kok. Iya. Kurang niat apa nih? Ayo siap. Nggak ada omongan. Karena kan artinya kan kalau masalah hukum itu kan harus kuasa hukum yang menentukan. Iya dong. Bagaimana agenda sidang, bagaimana mekanisme sidang, itu kan yang paham kan kuasa hukum. Iya dong. Kan bukan berarti kan nggak mungkin kuasa hukum itu hanya sebagai boneka. Iya dong. Yang dijalankan oleh kuasa hukum adalah keinginan daripada klien. Jadi nggak benar dulu dalam perkara ini. Kalau misalnya kemudian kami diarahkan oleh klien kami, loh jangan dong. Karena bicara masalah proses hukum ya kami orang hukumnya, kami dong yang akan mengarahkan prinsipal. Dan apapun yang terjadi itu klaimnya harus memenuhi hukum acara. Karena kalau nggak memenuhi hukum acara, kami juga pasti akan ditegur oleh majelis hakim. Anda sudah ini hukum acaranya, akan begitu. Kalau selama yang kami lakukan itu adalah masih memenuhi koridor hukum acara, saya kira sah-sah saja. Iya. Meskipun orang lain menganggapnya itu tidak sah, tidak wajar, takut lah, pengecut lah, nggak berjuang lah, apapun. Tapi kan bukan itu konteksnya. Contoh, gue bayangin gue jadi Bang Ruben. Gue banyak duit dong, ya kan? 200 juta enteng dong. Gue cari pengacara, misalnya kayak gue lagi ngadepin terkait tentang hal ini. Udah, lo kan udah gue bayar. Jadi ada apapun urusan lah. Kecuali memang diharuskan gue datang, baru gue datang gitu. Kan gitu. Gue sibuk, gue banyak kerjaan gitu. Aduh ampun. Iya gak? Iya udah, kecuali memang diminta sama pihak pengadilan untuk datang nih, baru ya kan, atau sama hakim ya. Kalau nggak terlalu ini banget mah ngapain gitu. Pokoknya mah udah, intinya mah begini. Ketika nanti mediasi juga kemungkinannya kecil banget Bang Ruben mau datang tuh pas mediasi. Udah dipasain semua pengacaranya. Kau gak mau pusing, Bang Ruben lagi sibuk ya. Bukan mikirin yang 200 juta. Omsetnya berapa kemarin kita bahas? Miliaran loh coy. Gila loh. Duitnya banyak banget. Ngelamar kali gue ya. Ketua Komnas Anak. Nggak ada hak ya di situ ya. Apalagi nih pasangannya juga dalam bentuk berpacaran ya. Aduh, mana ada videonya lagi di bawahnya. Nggak ada dasar hukumnya juga. Dan tentang masalah etis tidak etis kan juga ya ini nggak etis gitu ya. Iyalah. Gitu. Dan saya juga menghimbau buat Sarwenda dan ibu-ibu yang lain. Pasangan itu kan sementara ini kan baru sebatas pacar ya. Iya bener Bang, bener. Itu bagian dari orang lain kalau dalam keluarga kita. Ya betul. Harusnya bisa juga memberikan batasan-batasan bagaimana anak-anak kita itu diatur sedemikian mungkin
untuk bisa membatasi. Kalau di Komnas Anak itu ada body safety, ya. Anak-anak itu harus kita lindungi. Bagian mana tubuhnya yang nggak boleh disentuh orang lain, mana yang apalagi orang lain ya. Untuk orang keluarga kandung aja kan kita batasin. Saya aja dengan anak saya yang usia 17 tahun udah mulai membatasi bahasa tubuh yang nggak seperti waktu dia masih kecil, karena saya menghormati. Iya benar. Seperti itu, dan itu harus kita ajarkan sedini mungkin bagaimana body safety kepada anak-anak kita. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak. Itu juga bagian dari upaya melindungi anak-anak kita. Akhirnya kan disentil kan sama Komnas Anak tuh, CEO-nya, Endahnya. Jangan dinasihati Pak, pemujanya pada ngamuk-ngamuk ntar. Ini Pak, apa nih? Lo ngelaporin apa sih gue? Speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. Baru kali ini bermasalah di Indonesia, tapi klarifikasinya pakai bahasa Inggris. Terus fansnya bilang, dia pakai bahasa Inggris supaya nggak bisa dipotong-potong sama kalian, supaya nggak bisa jadi bahan gibahan. Dan dia pakai bahasa Inggris karena dia juga punya fans di luar negeri, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Apa tadi? Bilang apa tadi teh? Sengaja pakai bahasa Inggris supaya nggak dipotong-potong sama kalian. Yang jadi pertanyaan gue cuman atu, lo ngerti kagak? Kenapa pakai bahasa Inggris? Berarti fans-fans di Indonesia tuh dikit ya? Lebih banyak yang menghujat ya? Gitu ya maksudnya ya? Jadi fans-fansnya dia itu lebih banyak di luar negeri ya? Makanya pakainya bahasa Inggris ya? Jadi kasihan ya fans-fansnya Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Sabar ya. Oke, gini ya guys. Jadi di dalam klarifikasi itu lebih diperuntukkan untuk fans-fansnya memang, oke? Dia berterima kasih kepada fans-fansnya yang masih setia bersama dia dan ceweknya, dan dia juga berterima kasih kepada brand-brand yang masih mempercaya mereka sampai saat ini walaupun ada permasalahan seperti ini, heboh seperti ini masih ada ya. brand. Tapi gue mau nanya, brand-brandnya mana sih yang masih mau, yang masih mau kerja sama tuh yang mana? Coba dong di-spill, kan gue juga mau beli, karena gue suka tuh sama brand-brand yang masih mempercaya artisnya walaupun artisnya sedang lagi ada masalah. Jadi tolong dong di-spill brand-brand mana yang masih percaya sama dia. Gue mau beli, sumpah gue mau beli. Iya ya. Tapi jujur ya, gue mau nanya, sumpah gue nggak habis pikir sih, buat apa sih pakai bahasa Inggris, buat apa? Biar dikata keren, iya. Oh, biar dikata wajar lah pakai bahasa Inggris, orang dia CEO. Punya masalah sama netizen Indo, malah klarifikasinya sama Donald Trump. Ini yang paling ngeri komentar netizen. Punya masalah sama netizen Indo, klarifikasinya malah sama Donald Trump. Ada aja lu tuh ya yang komen kayak gitu netizen, ampun gue mah. Fans luar negeri juga paling orang Indonesia yang kerja di sana. Harusnya pakai bahasa Jawa, Solo gitu, biar sesuai sama batik bajunya. Nah, masuk akal itu. Apa dia murid Vicky Prasetyo ya? Aduh, gue mah ampun, gue gak kuat kalau udah baca komentar netizen ya. Netizen Indonesia akan lawan pakai bahasa Thailand. Sawadika. Aduh, ada aja gebrakannya. Sekian lama ngilang, ternyata lagi menghafal ini toh. Sampai di skrip anjir. Huru haranya di Indo, klarifikasinya di Amerika. Pantesan kemarin sempat ngilang padahal ngapalin bahasa Inggris dulu. Terlalu menjiwai peran CEO. Udah ya. Semuanya netizen. Gaskan. Akhirnya CEO turun gunung ya, setelah poster itu nggak ada pasang mukanya yang film tepi bunga di tepi jurang. Kukira lah dia duduk di tepi jurang ya kan, ternyata muncul lah dia dengan pernyataan ini. As many of you know, ngerti there kagak has lo? been countless rumors, false accusation, and negative stories circulating about Sarwenda and me.
We choose not to respond with anger or hatred. However, for those who have intentionally created and spread false information with the purpose of harming others, we believe the appropriate legal process should take its course. To every Sergios, please keep believing, keep your faith strong. Every challenges is temporary, and we truly believe that better days are ahead. Opportunity, That is making us dear Sergios. wiser and more grateful than ever. Buruan ngomong ah. Sergios, kayak ini ya, kayak biografi mau buat ini apa putri-putri Indonesia. Itu apa itu? Pajian apa itu? Mister Indonesia, Elmen apa sih yang kalau cowok putri-putri Indonesia Miss Grand International. Wherever you go. Ya, dari tadi ada yang merhatiin cara dia duduk nggak sih? Aduh, iya oke lanjut. Jadi intinya itu dia bilang nih, aku terjemahin ya. Jadi dia itu dan si Pewong itu katanya baik-baik aja. Katanya mereka berdua itu memang memilih off dari media sosial untuk quality time berdua. Terus Apa? dia bilang juga mereka tidak merespon dengan benci ke orang-orang yang menghujat mereka karena kebanyakan orang nggak mengerti dan nggak mengenal mereka secara pribadi. Terus di akhir juga dia bilang kalau dia akan memproses secara hukum akun-akun yang memfitnah dia. Tapi ada lagi nih. Apa nih? Yang paling lucu. Apa? Apa coba? Bikin video ini di rumah siapa? Bertanya dengan nada lemah. Gua nggak sempet baca yang ini nih. Aduh, ampun gue mah. Iya ya, nggak kepikiran dari kita ya. Di rumah siapa dia bikin konten itu? Jangan-jangan ya. CEO dan Nongol, you have to speak with Indonesian language. Yeah, you live in Indonesia. Yeah, you got your food from here. We feeding you. You have to talk with your fans with their language, not with international language. Nobody even understand what you're trying to say. Habis. Right? Okay, alright. Kamu tinggal di Indonesia, use our language. Because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian. Yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous in. Udah kita ruwet dengan statement dia pakai bahasa Inggris. Ngapa lu ditambahin jadi ruwet gue mentok? It's only probably in Jakarta, Bandung, and some other places, you know. You have to speak with our language, Indonesia. Appreciate that, hargain. Kamu punya fans orang Indonesia. Nggak semuanya orang itu ngerti apa yang kamu sampaikan. Ada fans kamu ya sih. Oh, itu yang datang dari kampung. Ada yang orang daerah. Ya kan? Ada juga orang-orang yang memang ibu-ibu yang boro-boro mau ngomong bahasa Inggris, cuma ngertinya how are you, fine, thank you, goodbye, cuma gitu doang. Iya. Actually, the message that you're trying to say, jangan ditambahin. to say to who, gitu loh. Sebenarnya pesan yang kamu yang coba sampaikan itu, kamu menyampaikan ke siapa, fans kemana, ya kan? Itu bukan, you have to speak with Indonesia language, don't pretend you don't understand. Ya kita nggak pernah tahu, mungkin dia punya penggemar di luar negeri ya dengan bahasa speak English. Cuman maksud gue dia tidak menghargai fans-fansnya yang ada di Indo. Itu sih menurut pandangan kecil gue gitu ya. Harusnya dia juga harus menghargai dengan penggemar-penggemarnya yang ada di Indonesia. Karena tidak semua penggemarnya yang ada di Indonesia ngerti dengan bahasa Inggris ya. Kalau nggak ngeledek apa namanya gitu loh ya. Emang penggemarnya ngerti bahasa Inggris semua? Kagak kan? Izin ya. Ini menurut opini ya. Ini opini ya guys ya. Oke lanjut. Ya, kalau perlu itu kamu harus pakai di ini setengah-setengah, gitu loh. Fans kamu tuh banyaknya fans daerah, fans lokal sini. Oh kan benar. Ya, yang nggak ngerti apa gitu kan, ngomong apa dia gitu. If you try to clarify something, your existence, ya, that you still here, I'm not gone, and you say deliberately that you are still supporting your girlfriend, you're only being famous because you are famous because of someone. It's very textual. Ya kan, terlalu teks gitu, ngebacanya juga kayak bukan speak from your heart. Gitu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngeliat kayak ada teks gitu.
ya kan, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak yang kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan gitu. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Berarti maksud lo, Bang, gaya ngomong dia tuh bukan kayak orang-orang yang memang kayak orang bule gitu, bukan Bang ya? Berasa kayak anak Jaksel ya Bang ya? You have to know your market. Your market, the biggest contribute for your career now, and your explosive viral career now from social media, for exact. It's from Indonesia, Indonesian citizens that most of contribute to you. There is no foreigners, there is no people from out there abroad, no. Kritik doktrine gitu ya, untuk if you want to make a video, ya, just be real, ya, to your fans, ya, just be real. Jadi biar ngerasa lebih dekat gitu. Just loosen up. Yeah, just loosen up, and you just you know what I mean. Just say naturally, yeah, from your heart, and really connected with your fans. Not like this, too stiff. You know, you just have to move a little bit your body. Siapa tahu nanti videonya bisa jadi latihan ya untuk nyalonin diri ke DPR MPR. Siapa tahu nanti dikasih kursi di situ, atau enggak kalau misalnya nanti bisa mencalonkan diri jadi presiden Sarahyo. Created and spread false information. Yang membuat secara sadar berita, ya, menyebarkan informasi yang tidak benar With the purpose of harming others. Dengan tujuan untuk harming others. Harming others itu artinya membuat orang lain menjadi menyakiti orang lain atau mereka lah, maksudnya harming mereka, harusnya harming us, bukan others ya, harming us harusnya. Terus We believe the appropriate legal process kami percaya yang sesuai should take its course. Yang paling sesuai adalah melalui proses hukum. Jadi dia di akhir dari pidatonya ini dengan menggunakan bahasa Inggris, ya, dia bilang bahwa siapapun yang sudah membuat dengan sengaja berita-berita berisi berita yang tidak benar yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, maka tindakan yang paling tepat adalah tindakan hukum. Oh, mau ngelaporin gitu maksudnya? Saya mau tanya nih buat kamu. Oke, aja. Ya, kamu kan udah ngomong nih mau pakai tindakan hukum. Saya mau nanya. Ayo. Ada banyak loh yang kamu lakukan pada saat kamu live. Ayo, dibalikin sekarang. Seru nih. Ya, kamu sekarang bicara tentang hukum. Kamu sendiri sudah benar nggak cara kamu? Itu dulu satu. Ayo, siap. Bapaknya anak-anak yang pernah kamu bawa di acara live memang sudah memposting, dan saya yakin apa yang beliau lakukan sudah sangat tepat. Yes. Kan bapaknya itu. Beliau sedang memprotek anak-anaknya. Yes. Dari Anda. Kenapa si ayah ini memprotek anak-anak perempuannya dari kamu? Oke. Karena pertama, jelas kamu belum ada hubungan apapun dengan ibunya. Yes. Oke. Naluri seorang ayah tidak akan mungkin membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Itu naluri ayah. Itu naluri dasar. Kedua, jelas dia bisa membuktikan bahwa semua pengeluaran yang sudah ikut kamu nikmati juga, banyak sekali buktinya ya. Itu sudah ada data fakta bahwa itu berasal dari beliau. Oke? Jadi kalau kamu di dalam pidatomu dengan berbahasa Inggris di ujungnya kamu mengatakan akan menuntut secara hukum siapapun yang membuat berita palsu gitu ya, mengunggah sesuatu pemberitaan yang false, yang salah, yang tidak benar, maka kamu akan mengambil langkah hukum. Oke. Pikirkan lagi. Ya, sebelum kamu melakukan sesuatu, pikirkan lagi. Itu aja dari Mamski. Salah pilih lawan lagi. Kalau gue mah jujur ya, gue mah lebih seneng baca komentar netizen, nggak tahu kenapa gitu ya. Pakai properti orang untuk buat iklan tanpa izin itu tindakan apa tuh? Kan dia bilang yang nggak beli BH mau dipenjara.
Lu mah jangan gitu, nggak enak. Semangat Sergio, anjing menggonggong kafilah berlalu. Lah ini anjing yang gonggongnya satu di sini. Punten. Ya saya baca komentar ya guys ya. Aduh jadi nggak enak gue ya. Intinya dia CEO ngatur ke orang lain tapi dia sendiri tidak tahu aturan. Ya. Ampun dah gua mah. Berarti hatersnya dia orang luar negeri semua. Enaknya dibales pakai bahasa Thailand, memang bener sekali-kali ya. Oke, karena kalian meminta saya untuk mentransfer duit kali ya, mentranslate bahasa dari CEO. Intinya adalah katanya minum kopi di rumah orang jauh lebih nikmat. Terus dia cukup heran kenapa fotonya tiba-tiba hilang dari dari sinetron. Jadi dia bertanya, kenapa foto saya tiba-tiba hilang? Kan kemarin foto saya ada. Apakah foto saya lagi masuk jurang? Gitu di intinya tadi ya saya gitu loh. Jadi ada dua case. Kenikmatan minum kopi di rumah orang, kenikmatan naik mobil anak orang, dan kenapa fotonya hilang. Itu aja sih intinya. Memang kayaknya bahasanya banyak, tapi kalau diartikan cuma itu sih intinya saya. Dan katanya 2.000 tokonya akan bertambah menjadi 4.000 tuh ya. Jadi kalian paham lah ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Ini saya sudah 1 hari 1 malam mentranslate dari Google. Itulah jawaban. Ini kalau dalam istilah nih ya Mbak Tessa ya, ngecapraknya ngecaprak banget. Alhamdulillah sidang pertama sudah selesai ya. Tadi hakim menguji klien aku dipuji. Ya, sidang kedua ini akan dilakukan mediasi ya. Iya. Agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Ya doakan saja teman-teman, semoga ini semua bisa berakhir dengan baik-baik. Ini semua untuk anak-anak, untuk kebahagiaan mereka. Selama ini apa botak? Aku berusaha. Katanya lu bilang ini pengacaranya, kenapa lu panggilnya botak sih bang lu mah? Jangan gitu, dia kan pengacara lu. Aku untuk anak-anak aku pastinya untuk kebaikan mereka semua. Ya terima kasih teman-teman media, thank you. Penilaian pakar ekspresi gestur Endah di sidang. Ini pakar ekspresi gestur ya, penasaran gue coba. Dia sedang menunggu, duduk, kemudian hanya main ke tangannya dia, hanya kemudian memandang satu arah gitu. Buat saya itu adalah sebuah pilihannya ada beberapa kemungkinan ya. Satu, dia memang pikirannya sedang terokupasi dengan sangat besar gitu. Jadi dia nggak memikirkan apa-apa selain pikiran yang sedang dia pikirkan tadi. Ya ini adalah dia tahu bahwa media shoot dia ceritanya acting bahwa dia sedang berada dalam konteks yang lagi banyak pikiran, seperti itu juga bisa. Kelihatan sih Sarwenda kayak kebingungan sendiri. Enggak, maksudnya gimana bang? Ada bahasa acting itu bang, karena dia sadar di situ banyak kamera yang nge-shoot muka dia gitu bang. Jangan gitu bang. Jadi kagak enak kita bang. Acting bang. Aduh, coba lanjut. Kelihatan serba salah, ada kalanya topang dagu. Ekspresi berikutnya melipat tangan di depan dada. Saat sarapan bekal yang dibawa dari rumah, wajah Wenda juga masih kelihatan sendu. Ekspresi Sarwenda saat menunggu sidang emang menunjukkan kegelisahan yang mendampir bersamaan dengan sidang perdana gugatan hak asuh anak. Tiba-tiba Giorgio Antonio membuat postingan panjang lebar di akun sosmednya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to Oke, cukup di bagian ini cukup. Sebenarnya gue lebih fokus ke pakar ekspresi tadi ya. Kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama adalah memang dia lagi fokus berat banget dengan masalah yang dia hadapi. Ya nervous dan segala macamnya gitu ya kan, kata pakar ekspresi. Lalu yang keduanya adalah dia lagi acting karena dia sadar banyak kamera di mana-mana yang lagi nge-shoot. Itu kata pakar ya, nonton sendiri videonya ya. Ingat yang di depan kamera sama belakang kamera dia bisa beda karakter ya. Aku sih yes acting. Gimana nggak gelisah 200 juta bakal di stop kalau Ruben menang hak asuh. Sergio nampak laki-laki berkelas dan cara ngomongnya. Kalau berkelas bu, nggak akan nyindir-nyindir bilang pelangi.
Aduh, nggak live mesum-mesum depan umum dan nggak ngintilin Ruben ketemu anaknya. Berpikir dong yang waras. Aduh, pedes banget ya, udah geser aja ah. Itu hanya acting pemirsa. Oke, video terakhir ya. Kita coba reaction guys ya. Yuk, kita gas yuk. Komenan netizen di film Cherry Bells in Wenda mau berhenti karena selalu salah. What? Nonton yuk. Marah mulu Jir. Itu kan yang viral 200 juta per bulan. Let's go. Wenda mau kemana? Wenda mau kemana? Mau naif. Wenda mau kemana? Mau ngawi guys. Wenda mau kemana? Aku mau pergikan, ini bukan rumahku. Aku cuman isi perabotannya aja. Aku mau berhenti aja. Di film Aku Mau Berhenti Aja, beneran dipecat dari Ceribel. Sorry. Ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Aku siap membelamu. 2 kali. Oh, ngambeknya udah dari dulu, aku. Wenda, lihat aku, Wen. Wenda lihat aku, Wen. Wenda lihat aku. Wenda lihat aku, Don Wisai, kamu cantik dari Dana Ruben. Kalau kamu lari, masalah kamu bisa selesai. Biarin aja. Aku gak peduli. Biarin aja dia pergi, dia mau live. Asal kamu tahu ya, Wen, masalah baru tuh akan selalu datang. Takut Jir. Wenda mirip Odil di film Odet. Oh, ini Odil. Akting tidak emang jiwanya, yes. Percis sama masalahnya yang sekarang si Sarwen. Teman-teman, setelah saya mengikuti seluruh video ini dari awal sampai akhir, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai kreator konten reaksi. Jadi kalau ada yang berbeda pandangan, silakan saja. Justru itulah menariknya sebuah diskusi. Yang pertama ingin saya bahas adalah soal bagaimana sebuah persoalan pribadi bisa berubah menjadi konsumsi publik. Menurut saya, ketika seseorang sudah menjadi figur publik, apapun yang dilakukan pasti akan diperhatikan. Bahkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele oleh dirinya sendiri bisa menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari. Itulah risiko menjadi orang yang dikenal banyak orang. Saya melihat di video ini sebenarnya bukan hanya persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang menjadi perhatian masyarakat justru bagaimana masing-masing pihak menyikapi situasi yang sedang terjadi. Cara berbicara, cara memberikan klarifikasi, bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan pilihan bahasa yang digunakan ketika membuat video, semuanya akhirnya dianalisis oleh publik. Kalau saya pribadi, saya merasa penggunaan bahasa Inggris dalam klarifikasi memang sah-sah saja. Tidak ada aturan yang melarang seseorang berbicara menggunakan bahasa apapun. Akan tetapi, saya juga memahami kenapa banyak netizen mempertanyakan keputusan tersebut. Mayoritas orang yang mengikuti kasus ini berasal dari Indonesia. Banyak pula penggemarnya yang sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Ketika klarifikasi dibuat dalam bahasa yang tidak dipahami sebagian besar audiens, wajar jika muncul pertanyaan, mengapa tidak menggunakan bahasa Indonesia saja? Menurut saya, komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi yang membuat pesan mudah dipahami oleh orang yang ingin kita ajak bicara. Kalau target utamanya adalah masyarakat Indonesia, tentu akan lebih mengena jika menggunakan bahasa Indonesia atau setidaknya memberikan subtitle yang jelas. Dengan begitu tidak akan muncul berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian saya juga melihat satu hal yang menarik. Kadang-kadang netizen Indonesia memang luar biasa kreatif. Bahkan sebelum klarifikasi selesai ditonton, komentar-komentar lucu sudah bermunculan di mana-mana. Ada yang membuat parodi, ada yang membuat meme, ada pula yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain. Kadang memang menghibur, tetapi saya juga merasa ada batas yang sebaiknya dijaga. Saya pribadi cukup menikmati humor netizen. Tidak bisa dipungkiri banyak komentar yang benar-benar mengundang tawa. Namun menurut saya, humor akan jauh lebih baik jika tidak sampai menjatuhkan martabat seseorang.
Mengkritik boleh, bercanda boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan yang berlebihan. Lalu mengenai pembahasan tentang hak asuh anak, saya justru berharap semua pihak benar-benar memikirkan kepentingan anak-anak terlebih dahulu. Terlepas dari siapa yang nantinya menang dalam proses hukum, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jangan sampai mereka menjadi korban dari konflik orang dewasa. Saya juga cukup setuju dengan pendapat bahwa proses hukum sebaiknya diserahkan kepada pihak yang memang memahami hukum. Banyak orang di media sosial terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya karena melihat satu potongan video atau satu berita. Padahal proses hukum memiliki mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Soal hadir atau tidak hadir dalam sidang misalnya. Banyak netizen langsung memberikan penilaian seolah-olah sudah mengetahui seluruh prosedurnya. Padahal ada kuasa hukum, ada mekanisme mediasi, ada aturan yang mengatur semuanya. Menurut saya, lebih baik kita menunggu prosesnya berjalan daripada buru-buru menyimpulkan. Kemudian mengenai analisis bahasa tubuh yang juga muncul di video ini. Jujur saja, saya selalu menganggap analisis seperti itu menarik untuk didengar, tetapi tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Satu ekspresi bisa memiliki banyak arti. Orang yang sedang melamun belum tentu sedih. Orang yang diam belum tentu sedang berpura-pura. Orang yang tersenyum pun belum tentu benar-benar bahagia. Karena itu saya pribadi tidak ingin terlalu jauh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ekspresi wajah seseorang. Apalagi ketika orang tersebut sedang berada dalam situasi yang penuh tekanan dan banyak kamera mengarah kepadanya. Saya juga ingin menyoroti satu hal. Saat ini media sosial membuat semua orang merasa bisa menjadi hakim. Baru melihat satu video pendek saja sudah langsung membuat kesimpulan. Baru membaca satu caption langsung yakin mengetahui seluruh ceritanya. Padahal kenyataannya seringkali jauh lebih kompleks. Menurut saya, kita semua perlu belajar untuk sedikit lebih sabar dalam memberikan penilaian. Tidak semua yang viral itu otomatis benar. Tidak semua yang ramai dibicarakan juga mencerminkan fakta yang sebenarnya. Terlepas dari semua kontroversi yang sedang berlangsung, saya berharap semua pihak bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Figur publik harus semakin berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang ternyata belum tentu benar. Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan proses hukum yang bekerja. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya, drama di media sosial pasti akan berlalu. Tetapi dampak dari ucapan dan tindakan kita bisa bertahan sangat lama. Saya juga berharap netizen tetap kritis, tetapi tetap memiliki empati. Kita boleh tidak setuju dengan seseorang, tetapi tidak harus kehilangan rasa hormat sebagai sesama manusia. Kritik yang baik adalah kritik yang membangun, bukan yang sekadar menghina atau mempermalukan. Yang paling saya sayangkan dari banyak kasus viral adalah ketika substansi persoalannya justru tenggelam karena terlalu banyak candaan, meme, dan saling menyerang. Akibatnya masyarakat lebih sibuk membahas hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dibandingkan inti masalahnya. Semoga apapun hasil dari proses yang sedang berjalan nanti bisa menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak, terutama bagi anak-anak yang seharusnya tidak ikut menanggung beban konflik orang dewasa. Mereka berhak tumbuh dengan rasa aman, kasih sayang, dan lingkungan yang sehat. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa seluruh komentar yang saya sampaikan dalam video ini adalah opini pribadi saya sebagai kreator konten reaksi. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat,
Saya dengar dan saya rasakan setelah mengikuti perkembangan kasus ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan dengan sopan di kolom komentar. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan santun dan saling menghargai. Siapa tahu dari diskusi itu kita semua bisa mendapatkan perspektif baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, tuliskan komentar kalian, subscribe kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Surah Pentol. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.